di ruang maya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya dalam rangka pembekalan menghadapi uji pengetahuan periode 2 yang akan dilaksanakan tanggal 11 dan 12 September. Untuk mempersingkat waktu, mungkin pertama-tama kami persilahkan Ketua Prodi PPG, Bapak Profesor Din Wahyudin untuk memberikan sambutannya. Dipersilahkan Pak. Tapi nampaknya belum bergabung. Diwakili saja mungkin oleh Bapak Sekretaris, Bapak Dr. Sahroni. Baik, terima kasih Pak Acep. Mohon bisa dimatikan dulu, di-mute dulu para peserta. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para mahasiswa. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak-bapak, dosen tetap PPG, UPI yang saya hormati, hadir pada kesempatan ini Pak Edet, Pak Toto, ya. Terima kasih atas kehadirannya Pak Toto, Pak Edet. Bapak Ibu staf Prodi PPG yang saya hormati, serta Bapak Ibu peserta UP angkatan kedua tahun 2021 yang berbahagia. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini atas izin Allah kita dipertemukan insyaallah dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kami mohon maaf ini pertemuan mendadak karena memang waktunya tidak ada lagi. Besok Bapak Ibu harus sudah mengikuti uji coba, ya. Jadi kami terpaksa sore ini mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti pengarahan atau pembekalan bagaimana mengikuti kegiatan atau uji pengetahuan yang akan dilaksanakan berbasis domisili ini. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semuanya. Terutama nih teman-teman atau Bapak Ibu yang berada di wilayah timur, mungkin sekarang sudah jam 6 ya, sudah jam 6 ya. Dan sudah juga di wilayah tengah kalau ada gitu ya. Dan ini untuk kita teman-teman yang ada di wilayah barat masih kita diskusi di jam 4:20. Terima kasih atas pengertiannya begitu, tidak masuk suara lain. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi pagi para pengawas telah dibekali oleh panitia nasional yang akan mengawas, yang akan mendampingi Bapak Ibu semuanya. Penyelia juga tadi sudah dibekali untuk melakukan untuk melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan UP di 12 LPTK sebagai home base penyelenggaraan UP berbasis domisili. Nah, kali ini Bapak Ibu diundang untuk memperoleh pengarahan, untuk memperoleh penjelasan bagaimana tata cara dalam mengikuti UP ini. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Persyaratan apa yang harus dipenuhi, begitu ya, baik dari sisi peralatan yang harus disiapkan sampai kepada tata tertib yang harus dipatuhi dan bagaimana apabila melanggar peraturan itu yang harus Bapak Ibu terima sanksi apabila memang melanggar peraturan itu sendiri. Oleh karena itu
Mohon Bapak Ibu memperhatikan betul. Kalian ke-8 besar. Minum lama, minum mak. Minum mak. Ya, enggak Was- Pak. Aduh, punten Pak Ketua atas dikawitan. Tawatos nu di wilayah timur di sonten teuing. Jadi itu Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu diundang pada sore hari ini. Kita akan mendengarkan, akan menyimak nanti paparan bagaimana kita mengikuti ujian pengetahuan ini. Kami sangat berharap Bapak Ibu dapat mengikutinya dengan baik sehingga pada waktunya nanti di hari Sabtu atau di hari Minggu Bapak Ibu dapat melaksanakan atau mengikuti ujian dengan lancar dan pada berujung pada keberhasilan kita semua. Keberhasilan Bapak Ibu semua, kebanggaan bagi kami, kesuksesan Bapak Ibu semua, kesuksesan bagi kami sebagai penyelenggara PPG di Pondok ini. Selagi selamat mengikuti penjelasan atau pembekalan ini. Mohon sekali lagi kita menyimaknya dengan sebaik-baiknya. Itu saja Pak Acep yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mungkin nanti Pak Edet, Pak Toto dapat memaparkan pedoman atau tata cara mengikuti ujian pengetahuan ini. Namun sebelumnya barangkali Pak Ketua Prodi, Prof. Din, mohon untuk berikan arahan kepada kita semua pada sore ini. Mangga Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua, para dosen, tetap PPG, para panitia PPG yang saya hormati, dan yang lebih khusus adalah para ibu dan bapak, para guru, peserta PPG Daljab angkatan kedua yang kalau tidak ada halangan bahwa kita hari Sabtu dan Minggu akan melaksanakan ujian pengetahuan UKM PPG angkatan kedua. Seperti tadi telah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Sekretaris Prodi PPG, sore ini tiada lain kami ingin memberikan layanan yang optimal. Selain doa yang terbaik untuk Ibu dan Bapak, mudah-mudahan pada saatnya dan pada persiapannya tidak ada halangan apa-apa, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita menyiapkan seoptimal mungkin apa-apa saja yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Karena apa? Karena uji pengetahuan saat ini sangat berbeda. Para peserta ada di tempat masing-masing di seluruh pelosok Indonesia yang beragam kondisinya, tetapi di lain pihak kita harus melaksanakan ujian. Oleh sebab itu para pengawas pun berbeda. Jadi pengawas ada di Bandung, di Universitas Pendidikan Indonesia, dan di 12 LPTK lainnya, sedangkan para pesertanya berada di tempat masing-masing, di tempat Ibu dan Bapak berada. Nah, untuk singkatnya nanti akan mendapatkan pengarahan dari yang terhormat Bapak Edet dan Pak Acep yang akan memandu langsung, dan mudah-mudahan Ibu dan Bapak menyimak sehingga pada saatnya kita bisa melaksanakan ujian pengetahuan itu dengan tertib, dengan baik, dan harapannya hasilnya sesuai dengan harapan kita semua, Ibu dan Bapak bisa lulus ujian. Sebelum saya lupa, sekarang ini informasi berseliweran yang mengiming-imingi, yang dihubungi oleh panitia dan ujungnya
meminta sejumlah uang. Jangan dipercaya itu, Ibu dan Bapak jangan percaya, kita harus waspada, ada orang yang ingin memanfaatkan itu. Oleh sebab itu, yang ini benar-benar dan kami sebagai salah satu yang diberi amanah LPTK oleh pemerintah akan melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi sekali lagi Pak Eded, silahkan Pak Eded jelaskan sehingga mahasiswa peserta PPG bisa melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, penuh optimisme. Jangan kecil hati Ibu dan Bapak, jangan ya bingung gitu ya. Sepanjang yang bisa kita siapkan dengan baik. Selamat mengikuti arahan ini dan selamat mengikuti ujian pada saatnya nanti Sabtu dan Ahad hari yang lalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Eded. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ketua Prodi, Prof. Din Wahyudin yang kami hormati, teman-teman dosen tetap Prodi PPG Sekolah Pasar Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, tim teknis Pak Acep yang luar biasa pada hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa bertatap maya kembali dengan Bapak dan Ibu peserta PPG PPG Daljab angkatan 2 tahun 2021. Saya masih ingat kita bertemu di kegiatan orientasi pada tanggal 24 Mei yang lalu ya Ibu Bapak ya, angkatan 2. Waktu itu ada sekian belas prodi yang PPG-nya diamanahkan ke UPI. Nah, waktu itu kegiatan demi kegiatan kita lalui. Nah, kemudian waktu itu ditetapkanlah bahwa UKIN akan dilaksanakan pada tanggal 18-21 Agustus. Itu kegiatan UKIN dan alhamdulillah itu tidak berubah. Alhamdulillah kita sudah melaluinya dengan baik. Nah, khusus untuk UP yang semula dijadwalkan 28-29 Agustus ini mundur beberapa hari ya. Untuk angkatan 2 sih mundurnya tidak terlampau panjang ya. Yang panjang itu angkatan 1 ya, dari bulan Agustus tanggal 7, tanggal 8 baru terlaksana kemarin hari Sabtu dan hari Minggu ya. Izin saya untuk share screen Ibu Bapak. Pak. Silahkan Pak. Iya. Mana Pak? Jadi mute gitu. Basis domisili. Sudah muncul Ibu dan Bapak? Tidak, Pak. Ya. Maaf yang lainnya di mute dulu. Kali ini saya aja untuk yang berbicara ya supaya tidak Ya, pabariut Pak. suaranya. Monggo, Pak. Ya. Nah, ini panduan untuk peserta UP UKM PPG dalam jaringan berbasis domisili. Ini nama kegiatan kita yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 September, hari Sabtu dan Minggu yang akan datang ya.
Nah, kenapa ini seperti ini? Nah, tadi sudah saya jelaskan, kita itu mundur ya, dari semula harus dilaksanakan di tanggal 28-29 Agustus. Akhirnya ini belum saya sempat saya rubah, akhirnya menjadi tanggal 11-12 September ya. Mudah-mudahan tidak ada aral melintang. Allah memberi kelancaran kepada kita semua, kepada peserta diberi kesehatan, diberi kekuatan, pada panitia juga sama. Amin. Ya, untuk kita melaksanakan kegiatan ini sebaik-baiknya ya. Amin. Nah, Ibu Bapak, apa yang disebut dengan uji pengetahuan itu ya? Uji pengetahuan adalah sudah kita sama-sama, ini merupakan pamuncak dari rangkaian kegiatan mulai dari pendalaman materi atau dan selanjutnya ya. Ini adalah uji kompetensi. Ini dilaksanakan secara serentak ya, dalam jaringan atau dengan menggunakan sistem daring. Nah, untuk mengukur apa? Mengukur pencapaian 7 capaian pembelajaran lulusan ya. Jadi ini ujiannya sifatnya komprehensif dari seluruh materi yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian ini ada uji pengetahuan berbasis domisili. Nah, ini ya yang berbeda. Ini khusus tahun ini nih. Uji pengetahuan berbasis Aku domisili. pengen nyerah. Aduh, Punya Oke. temen. Apa itu? UP berbasis domisili adalah UP, uji pengetahuan yang dilakukan secara daring. Ya, memang ini luar biasa. PPG tahun ini seluruhnya dilaksanakan secara daring. Ya, UP-nya pun uji pengetahuannya akan dilaksanakan secara daring. Nah, ini harus digarisbawahi catatan UP berbasis domisili itu pesertanya berada di tempat tinggal atau domisili masing-masing. Ibu Bapak, mohon ini jadi catatan yang disebut dengan tempat tinggal atau domisili masing-masing tidak selalu bermakna rumah tempat tinggal Ibu Bapak. Yang penting adalah suatu tempat ya yang disebut dengan domisili masing-masing itu suatu tempat yang memungkinkan setiap peserta bisa mengikuti ujian secara daring yang dari segi jaringan, yang dari segi perangkat dan segala macam itu yang yang bisa dijangkau oleh peserta. Ya, jadi bisa saja kalau Ibu Bapak tinggal di rumah kemudian tersedia jaringan yang stabil dan segala macam, domisili itu bermakna tempat tinggal rumah Ibu dan Bapak. Itu satu. Bisa saja domisili itu bermakna sekolah di mana Ibu Bapak bertugas. Karena di sekolah tersebut terdapat jaringan dan fasilitas yang memadai untuk Ibu Bapak bisa ujian dengan baik. Bisa saja bermakna sebuah kantor. Mungkin kantor kelurahan, mungkin kantor kecamatan yang di situ tersedia koneksi jaringan internet yang bagus. Ya, bisa saja Ibu Bapak numpang di rumah mertua, di rumah menantu, dimanapun. Ya, yang tidak memberatkan Ibu Bapak untuk bisa mencapai lokasi itu. Nah, ini mohon jadi catatan kita semua, apa yang disebut dengan domisili. Ya, sekali lagi, tidak harus bermakna rumah tinggal Ibu Bapak. Jadi bisa kantor, bisa sekolah, bisa warnet kalau perlu ya, kita nanti booking satu slot, satu ruangan karena di situ internetnya bagus gitu ya. Nah, silahkan saja ya. Yang penting Ibu Bapak bisa menggunakan WiFi gitu ya. Nah, ini jadi pertimbangan akses internet menjadi utama untuk Ibu dan Bapak ya. Oke. Nah, ini spesifikasi minimal yang harus Ibu Bapak miliki untuk bisa ikut ujian daring berbasis domisili.
ibu bapak memiliki laptop, ya, mohon ini laptop digaris bawahi, ya, karena sulit mengerjakan ujian pakai HP, tidak mungkin. Ya, laptopnya pun ini harus memiliki spesifikasi sebagai berikut. Layar dari laptop itu minimal 10 inci, ya. Kemudian menggunakan minimal, ya, sistem operasi operasi Windows 8 dengan 32 bit, atau kalau yang menggunakan macOS itu versi 10. Ini sistem operasi yang disarankan, tidak kurang dari operasi Windows 8 dengan 32 bit, atau yang menggunakan operasi Macintosh, macOS itu versi 10, ya. Ini harus menjadi kepedulian kita, ya. Kalau spesifikasi laptopnya kurang dari ini, ya, misalnya operasi Windows-nya 7, 6, 5 apalagi, ya, itu dikhawatirkan tidak bisa mendukung terlaksananya ujian dengan baik, ya. Kemudian laptop itu sendiri memiliki RAM-nya, remote access memorinya itu 2 GB. Ya, jangan pilih laptop yang lemot, kurang dari 2 GB. Memiliki minimal tempat penyimpanannya 10 GB storage, dilengkapi dengan sistem audio yang berfungsi dengan baik, ya, memiliki baterai dalam keadaan berfungsi dengan baik, ya. Bisanya laptopnya bisa bertahan untuk waktu 3 jam, ya. Mudah-mudahan ini laptop ibu bapak masih dalam keadaan baik, ya. Dalam hal ibu bapak di tengah perjalanan baterainya habis, siapkan charger, ya, yang bisa dihubungkan ke sumber listrik yang dekat dengan ibu dan bapak nanti pada waktu ujian. Nah, ini laptopnya, ya. Selain laptop, ibu bapak juga harus memiliki handphone yang sudah dipasang aplikasi Zoom-nya. Mohon maaf nanti kalau ini HP-nya HP orang lain, sebelum ibu bapak gunakan untuk ibu bapak mengikuti ujian, mohon namanya disesuaikan dulu dengan nama lengkap ibu dan bapak. Ya, misalnya HP-nya punya menantu, nah tolong jangan nama menantu yang muncul di HP itu, di-rename dulu, ya, nama ibu dan bapak sebagai peserta. Nah, ini persyaratan untuk handphonenya. Pasang dulu aplikasi Zoom. Mudah-mudahan ini semua sudah terpasang aplikasi Zoom di HP, ya. Kemudian tadi namanya ganti dulu dengan nama peserta ibu dan bapak kalau HP-nya milik yang lain. Nah, kemudian apabila ibu bapak menggunakan koneksi internetnya berupa kuota internet, mohon disediakan paling tidak, ya, minimal 10 GB, ya, kuota internet yang terpasang pada perangkat ibu bapak, ya. Misalnya nanti menggunakan tethering, ya, silahkan minimal 10 GB. Tapi kalau wifi, asal wifi-nya stabil, ya nggak ada masalah, ya. Nah, ini dalam hal nanti listrik mati dan segala macam, wifi-nya tidak bisa berfungsi, nah nanti kita bisa segera switch ke kuota, ya, dengan cadangan 10 GB. Mengapa harus ditekankan minimal 10 GB? Pengalaman di angkatan pertama kemarin, ada yang baru ujian selama 40 menit, kuota internetnya habis. Nah, ini kan yang rugi adalah peserta sendiri, karena terus terang UPI sebagai penyelenggara PPG tidak bisa kirim kuota kepada ibu dan bapak sebagai peserta, ya. Jadi ibu bapak silahkan sediakan kuota sendiri minimal 10 GB. Diharapkan dengan kuota 10 GB, ujian ibu bapak selama minimal 3 jam, bisa lebih ibu bapak, ya, itu bisa cukup dengan 10 GB. Nah, kemudian yang berikutnya ini UPI tadi sudah disampaikan oleh Pak Din, Pak Ketua Prodi,
ini ditunjuk sebagai salah satu LPTK ya yang menjadi apa namanya? Yang menjadi mengkoordinasikan pelaksanaan UP berbasis domisili itu untuk angkatan 2. Ibu Bapak yang akan ujian yang bergabung ke UPI jumlahnya 1.241 peserta. PPG dalam jabatan angkatan 2. 1.241 peserta besok akan dibagi ke dalam 3 kloter, 3 sesi ya. Ada sesi 1 hari Sabtu Ini Mas Rode jam udah 8.30 sampai 11.30. Sesi 2, sesi satunya adalah 400 orang ya. Sesi 2 hari Sabtu jam 13 sampai jam 16 ada 400 orang. Kemudian sesi terakhir hari Minggu jam 8.30 sampai jam 11.30 jumlahnya 441 orang. Jadi sesi 1 akan dikoordinasikan oleh 27 orang pengawas, mengkoordinasikan sebanyak 400 peserta. Sesi 2 juga 400 peserta, 27 orang pengawas. Dan sesi 3 nanti akan dikoordinasikan oleh 30 orang pengawas dengan jumlah peserta 441 ya. Nah, ini petunjuk pelaksanaannya untuk para peserta, mohon diperhatikan baik-baik ya. Nah, ini sebelum mengikuti ujian, yakinkan ibu bapak memiliki laptop yang memadai. Tadi spesifikasinya sudah saya sampaikan. Kemudian menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Ya, nama peserta pada aplikasi Zoom tadi sudah harus disesuaikan dengan nama lengkap ibu dan bapak sebagai peserta. Nah, peserta ini menyiapkan koneksi internet yang stabil dengan kalau itu menggunakan kuota minimal kuotanya 10 GB. Ya, nah, ibu bapak, inilah yang kewajiban ibu bapak menyiapkan ruangan yang tenang, ya, tidak bising, tidak panas misalnya ruangannya atau lain-lain yang membuat ibu bapak tidak nyaman. Tentu dengan pencahayaan yang cukup, ya, jangan sampai nanti misalnya yang sesi hari Sabtu sesi 2 kan kalau di sini berakhirnya jam 16 ya Pak Roni ya. Tapi kalau Indonesia Tengah kan sudah jam 17. Ya, ada teman-teman yang di Indonesia Timur itu sudah jam 18. Mungkin ruangannya sudah gelap ya. Nah, itu dimohon perhatikan pencahayaan yang memadai di ruang tempat ibu bapak melaksanakan ujian. Nah, ibu bapak ini aduh agak ketutup punya saya sedikit ini. Ya. Pak Roni mohon Bapak ini ya. Ya, menyiapkan ruangan dengan meja kursi yang jaraknya kurang lebih 2 meter dari kamera zoom di HP ya. Jadi nanti ambil ruangan, Ibu tempatkan meja ya, kursi yang memadai, kemudian nanti ada tempat untuk menyimpan kamera. Ya, kamera untuk zoomnya ya dari HP, jaraknya itu kurang lebih 2 meter dari depan peserta ibu bapak, bisa ditempatkan di pojok kanan di depan Anda ibu bapak sebagai peserta atau pojok kiri. Tempatkan kamera HP untuk bisa menyorot ibu bapak tengah melaksanakan ujian. Itu harus kelihatan dari HP itu. Jaraknya kurang lebih 2 meter ya. Nah, kemudian meja yang ibu bapak nanti gunakan mohon bersih dari barang-barang lain, kecuali di meja itu hanya boleh ada laptop ya. Bagi bapak ibu yang tidak sedang berpuasa Senin Kemis ya, karena nanti ujiannya Sabtu dan Minggu, tidak usah puasa Senin Kemis ya.
Silahkan kalau ini menyediakan air minum, tetapi pada botol yang transparan. Ya, jangan nanti mungkin kalau air minum di dalam tumbler seperti ini silahkan ya pakai. Tapi kalau itu ada mereknya atau dicopot saja dulu sehingga botol minumannya menjadi transparan. Ya, bagi ibu bapak yang butuh obat-obatan pribadi silahkan di meja itu ditempatkan di meja ibu bapak. Ya, kemudian boleh ada kertas kosong untuk urat-oret. Ya, barang ya tidak usah 2-3 rim, cukup 4-5 lembar saja ya, sesuai dengan kebutuhan ibu bapak untuk buat coretan. Dan 1 buah alat tulis, apakah ballpoint atau potlot. Gak dicair. Ya, saya lanjutkan lagi. Sekali lagi, kertas kosong ya, barang 2-3 lembar, kemudian 1 buah alat tulis cukup ibu bapak. Tidak usah bawa kalkulator, tidak boleh bawa itu dan ini ya, cukup bawa alat tulis 1 saja ya. Nah, ibu bapak, ini nanti yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Acep untuk memasang program atau aplikasi Shift Exam Browser ya, dan file konfigurasi SEB-nya. Silahkan bagi yang sudah masang, alhamdulillah. Bagi yang belum, silahkan install dulu di laptop ibu dan bapak apa yang kita sebut dengan Shift Exam Browser ya, SEB gitu ya. Nanti dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Acep. Kemudian peserta menyiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ibu bapak, tadi sudah saya sampaikan dalam 2 hari itu akan ada 3 sesi. Hari Sabtu sesi 1 dan sesi 2, hari Minggu sesi 3. Mulai jam 7.30 siap-siap, 8.30 mengerjakan, selesai jam 11.30. Berikutnya ya, nah sekarang untuk G ya. Ini untuk G, sekali lagi saya tekankan, ibu bapak sudah terjadwal sesuai dengan yang ditentukan oleh GTK, diatur secara sentral oleh GTK. Nah, ibu bapak selain tadi, ibu bapak juga bergabung dalam grup WA yang dibuat oleh pengawas ibu dan bapak. Jadi grup WA-nya nanti dibuat oleh pengawas. Ibu bapak tergabung dalam grup WA ini. Untuk apa? Untuk berkomunikasi. Baik sebelum pelaksanaan ujian besok akan ada uji coba, kemudian nanti pada waktunya dan setelah selesai ujian, ibu bapak berkomunikasi dengan para pengawas melalui grup WA-nya masing-masing. Ya, nanti pengawas yang akan membuat grupnya. Nah, ini saat pelaksanaan, ibu bapak mohon diperhatikan betul ya. Ibu bapak selalu mengikuti dan menaati arahan dari pengawas ya dalam proses selama pelaksanaan ujian. Ya, ibu bapak akan diverifikasi dari segi kepesertaan ya, dan pengawas menggunakan instrumen untuk mengawasnya itu melalui aplikasi Zoom. Ya. Kemudian peserta menyetujui fakta integritas yang ada di dalam sistem. Nanti ibu bapak tinggal klik saja untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Ya, jika ibu bapak menyetujui, ibu bapak bisa melanjutkan ke ujian selanjutnya, ke tahap selanjutnya. Jika ibu bapak tidak mengklik fakta integritas, artinya bapak ibu tidak setuju. Ya, artinya ibu bapak tidak akan bisa masuk ruang ujian. Ya. Kemudian, nah ini peserta bisa mengerjakannya secara mandiri, tidak dibantu oleh orang lain ataupun alat lain. Tadi kecuali laptop dan HP, ya. Selama mengerjakan ujian, selalu ibu bapak peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Pak, bagaimana kalau yang bercadar? Mangga, pokoknya yang sepanjang mukanya menghadap laptop, tidak apa-apa. Ibu bekerja menggunakan cadar. Tapi mohon nanti pada saat verifikasi oleh pengawas,
ya bagi yang bercadar, mudah-mudahan pengawasnya kebetulan ibu-ibu, sehingga ibu bapak ya sebagai peserta diminta oleh pengawas untuk membuka sejenak cadarnya untuk meyakinkan bahwa ibu bapak adalah peserta yang dimaksud sesuai dengan yang terdaftar bagi yang menggunakan cadar. Nah, bagi ibu bapak yang menggunakan cadar tetapi kebetulan mendapat pengawasnya laki-laki, ya beri kami kesempatan untuk sejenak menukar pengawasnya itu untuk kepentingan verifikasi saja. Ya, jadi ditukar dengan pengawas yang wanita atau ibu-ibu pengawasnya, ya. Silahkan kalau pengawasnya wanita, ibunya juga pesertanya wanita, mohon membuka cadarnya sebentar. Setelah itu nanti silahkan ditutup lagi dan melanjutkan ujian. Ya, itu antisipasinya seperti itu. Karena kemarin ada yang kekeh tidak mau membuka cadarnya untuk kepentingan verifikasi dengan alasan pengawasnya kasep, ya, cakep atau ganteng gitu ya, bukan yang cantik. Maka kami dari panitia akan menukar sejenak untuk kepentingan verifikasi, ditukar dengan pengawas yang cantik ya, kalau tidak mau diverifikasi oleh pengawas yang ganteng, ya. Selama pelaksanaan ujian selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera zoom, ya. Jadi kamera zoom yang dari HP itu adalah wakil pengawas yang terdekat dengan ibu dan bapak. Instrumen kami adalah kamera pada HP, ya, melalui aplikasi Zoom, ya. Kemudian peserta diwajibkan mengikuti semua tata tertib yang ditetapkan oleh panitia nasional selama proses ujian. Nah, berikutnya setelah pelaksanaan, ibu bapak jangan lupa mengisi kuesioner umpan balik, ya, yang disediakan oleh penjaminan mutu dari panitia nasional secara daring, ya. Jangan lupa, ini nanti dipandu oleh pengawas untuk mengisi kuesioner, ya. Jawabannya tidak usah dihafal dulu, ya, nanti aja pada waktunya. Mudah-mudah kok jawabannya, tinggal memilih klik, ya, gitu aja, ya. Kemudian peserta mengakhiri UP sesuai arahan pengawas. Jadi semua itu dipandu oleh pengawas ibu dan bapak. Nah, ini tata tertib peserta, ya, tadi saya kira ini sudah, ya. Peserta harus sudah memasang browser, exam browser SIB dan file konfigurasinya, ya. Kemudian apabila ibu bapak belum memasang aplikasi ini, maka ibu bapak tidak bisa langsung memasang pada saat ujian, ya. Kita cek ini besok apakah ibu bapak sudah memasang exam browsernya itu besok pada saat uji coba, ya. Kemudian peserta harus masuk di ruang Zoom paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Jadi kalau hari pertama itu jam 8.30, ujiannya jam 8 ibu bapak sudah masuk. Tapi diharapkan nanti semua 1 jam sebelum waktu ujian ibu bapak sudah siap di tempatnya masing-masing, ya. Peserta harus mengikuti jadwal sesuai dengan yang sudah ditentukan, ya. Ibu bapak mohon juga berpakaian sopan dan rapi, tidak ada yang menggunakan kaos oblong, ya. Ke bawahnya pakai sendal, pakai sepatu, mangga, tidak akan terpantau dari kamera Zoom, ya. Yang penting ibu bapak pakaiannya rapi, ya. Di beberapa tempat kemarin ada yang pakai seragam hitam putih kemudian berdasi, cakep, ya, bagus, tidak apa-apa, ya, gitu. Peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup, ya, tanpa ada orang lain selama ibu bapak melaksanakan ujian. Nah, tata tertib berikutnya, jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP, ya. Posisi HP di samping depan kanan atau kiri, ya. Meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop, tadi sudah dijelaskan, ya. Ibu bapak mohon nanti jangan ambil resiko. Pengalaman kemarin di angkatan 1 mungkin ada kesulitan mencari meja yang memadai sehingga ujiannya di rumah
koneksi internetnya bagus, tetapi tidak ada meja tulis yang memadai. Akhirnya dia menggunakan kursinya kursi tamu dan mejanya pun meja tamu. Ya, sehingga pada waktu ujian posisi laptopnya lebih rendah daripada posisi kursinya. Itu terjadi. Ya. Atau mungkin dia menggunakan di sekolah taman kanak-kanak, ini prodi PAUD ya, dia ikut ujiannya di sekolah, kan kursi meja untuk anak-anak PAUD tidak sama dengan meja tulis yang saya pakai. Akhirnya mejanya lebih pendek daripada kursinya, bahkan dia duduknya di lantai. Saya tidak menyarankan itu karena ibu bapak nanti kalau duduk di lantai kemudian mejanya menggunakan meja yang untuk anak-anak PAUD itu 5-10 menit sih akan nyaman ya, tetapi 3 jam 4 jam itu akan membuat ibu bapak sakit lah ya. Ada yang sambil lesehan gitu ya, pokoknya nah itu saya tidak menyarankan itu. Gunakan meja yang memadai dengan kursi yang sesuai untuk ibu bapak bisa bekerja selama minimal 3 jam ya, maksimalnya 4 jam lah, 4 jam ibu bapak ya. Nah ini tentang laptop ibu bapak, mohon laptopnya terbebas dari kabel-kabel lain yang tidak diperlukan ya. Kabel yang boleh tersambung kepada laptop ibu bapak, satu adalah kabel charger ya, itu boleh tersambung ke laptop. Jadi karena mejanya bersih, nanti pada saat verifikasi kamera HP ibu bapak arahkan ke laptop ibu bapak ya. Satu kabel charger, kabel power kalau baterai ibu bapak low atau berkurang atau kurang ya. Kemudian kabel yang kedua yang dimungkinkan adalah kabel untuk mouse, tetikus ya, kabel tetikus yang tersambung ke HP, ke laptop. Jadi sekali lagi kabel charger untuk aliran sumber listrik, dan kedua adalah sumber dari laptop ya, kabel laptop yang tersambung ke dalam kabel tetikus maksud saya kok, kabel tetikus yang tersambung ke dalam laptop. Itu 2 kabel itu. Nah, bagi ibu bapak yang menggunakan kabel LAN itu sangat tidak disarankan ibu bapak menggunakan kabel ketiga ya. Bahkan nanti kalau betul-betul ibu menggunakan local area network, artinya bukan wifi sumber internetnya, tetapi harus terhubung dengan kabel, ibu bapak harus meyakinkan pengawas nanti kameranya diarahkan kemana kabel itu nanti tersambung ya. Tidak boleh kabel lain tersambung ke instrumen lain dan segala macam. Itu nanti kemarin ada peserta 1 orang yang, Pak kami tidak punya wifi, yang ada adalah LAN, local area network, sehingga ada kabel ketiga. Tetapi saya sangat tidak menyarankan ya. Kabel yang tersambung hanya boleh 1 kabel charger, kedua kabel tetikus atau mouse. Nah, apabila pada saat pelaksanaan ujian tampilan peserta di aplikasi Zoom-nya tidak sesuai dengan petunjuk ya, atau peserta mengalami masalah sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas, proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu ya. Peserta diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala-kendalanya bisa diatasi. Nah, ini waktu untuk mengatasi kendala itu diberi waktu maksimal 5 menit. Jika dalam waktu 5 menit tidak juga bisa menyelesaikan masalahnya, maka ujian ibu bapak akan dihentikan oleh pengawas. Nah, tata tertib berikutnya. Nah, ini ibu bapak jangan terbalik ya. Kalau disuruh kerjasama, ibu bapak kerja sendiri-sendiri. Kalau disuruh kerja sendiri, malah ibu bapak kerja sama. Nah, ini tidak boleh ya. Nah, jadi
peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri, tidak dibantu oleh orang lain atau alat lain. Kemudian selama mengerjakan ujian, ibu bapak menghadap layar monitor 100% wajahnya pada laptop. HP yang digunakan disetting dalam posisi silent. Ya, peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan. Ini amanah negara ibu bapak. Mohon ibu bapak bisa memegang amanah ini. Ibu bapak dilarang mendokumentasikan atau menyebarluaskan soal UP ya dalam bentuk apapun. Ya, mohon ini amanah ini dipegang oleh ibu dan bapak ya. Tidak menyebarluaskan soal-soal UP dalam bentuk dan format apapun. Ya, jadi silahkan kerjakan ya, jawab dengan baik, setelah itu biarkan soalnya berlalu ya. Tidak usah dipikirkan sampai jauh malam gitu. Aduh, gimana soal yang tadi? Biarkan aja. Ya, sudah dijawab selesai. Ya. Nah, ini tata tertib berikutnya ya. Yang penting saja ya. Nah, ini ya. Ibu bapak selama ujian berlangsung, ibu bapak dilarang pergi ke toilet untuk alasan apapun. Kalau ibu bapak mau pergi ke toilet, silahkan lakukan sebelum atau setelah ibu bapak mengerjakan ujian. Jadi mohon bisa menahan ibu bapak selama 3 jam waktu menjawab soal-soal. Ibu bapak tidak meninggalkan tempat ujian. Kalau perlu tadi juga di pertemuan penyelia dibicarakan, Pak, aduh kami ini udah cukup umur ya, sudah di atas berapa tahun lah gitu, sehingga kalau 3 jam itu duduk ya, nah itu kami tidak tahan kalau tidak ini. Jadi nanti caranya tadi dianjur ya udah aja, nanti beli pampers lah gitu. Ya kalau untuk buang air kecil ya di pampers aja lah, nanti dibuang setelah ujian selesai. Toh kalau ibu bapak juga buang air kecil di pampers, dijamin tidak akan tercium oleh pengawas. Ya insya Allah tidak akan mengganggu orang lain. Ya silahkan kalau ibu bapak buang air kecil di pampers, nikmati sendiri, rasakan sendiri. Tetapi ibu bapak tidak meninggalkan tempat ujian. Ya. Kemudian berikutnya peserta dilarang makan atau merokok. Nah ini masih teman-teman yang masih hidup di alam bako, ya mazhabnya masuk mazhab ahli hisab. Mohon tidak merokok pada saat ujian berlangsung. Ya, pameo bahwa kalau tidak merokok itu tidak bisa mikir, buang jauh-jauh. Ya, insya Allah tanpa merokok ibu bapak bisa mengerjakan ujian dengan baik. Ya, nah, peserta boleh minum air putih dari botol transparan atau minum obat ya pada saat waktu ujian bagi mereka-mereka yang memang membutuhkan minum obat pada waktu tertentu ya. Nah, ibu bapak ini hak dari pengawas jika ibu bapak nah ini menghentikannya secara individu ya ibu bapak. Jadi ibu bapak masing-masing dikendalikan oleh pengawas apakah ibu bapak boleh lanjut ujian atau di stop lebih dahulu ya. Jika ibu bapak melakukan tindakan kecurangan ataupun melanggar ya. Itu pengawas berhak menghentikan ibu bapak untuk mengerjakan soal selanjutnya ya. Nanti ibu bapak nanti tindakannya macam-macam ya. Nah ini, nah jika terjadi sesuatu yang di luar apa namanya ya, kita sangat tidak berharap ini terjadi ya. Dulu pernah ini terjadi di Palu ya, pada waktu terjadi likuifaksi tahun berapa, 98 atau 2018 atau 2019 ya, pernah kejadian ini UP-nya diundur ya. Tapi mudah-mudahan karena ini ya di masa pandemi itu mudah-mudahan tidak ada gangguan atau bencana ya yang lebih besar hingga menyebabkan panitia harus mengundurkan menunda pelaksanaan ujian ya. Nah, jika memang terjadi seperti itu, nanti akan diberitahukan apakah akan ditunda atau ditangguhkan sementara dan sampai nanti keadaan lebih memungkinkan. Mudah-mudahan kita semua berharap tidak terjadi ini ya. Nah, ibu bapak
ini yang paling dikhawatirkan sesungguhnya pada saat ibu bapak melakukan ujian, ya, kemudian koneksi pada laptop ataupun HP peserta pada saat itu berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut dalam waktu maksimal 5 menit. Ya, apabila untuk misalnya menyambungkan baterai atau menambah kuota dan segala macam, itu para peserta tidak diperbolehkan melanjutkan ujian jika permasalahannya tidak bisa diselesaikan dalam kurun waktu 5 menit. Ya, jadi maksimal toleransinya hanya 5 menit. Ya. Nah, ini pelanggaran, ya. Ada pelanggaran yang ringan. Nah, ini peserta lupa mematikan suara HP, ya. Tidak diset pada mode hening. Maka sanksinya peserta akan diperingatkan oleh pengawas, "Bu, Pak, tolong HP-nya di silent atau di posisi hening," ya. Nah, peserta tidak berpakaian. Sanksinya apa? Tidak boleh masuk ke ruang ujian. Tapi belum selesai bacanya. Peserta berpakaian, tidaknya simpan ke sini. Ya. Peserta tidak berpakaian jelas tidak boleh. Tetapi peserta berpakaian tidak sopan, sebelum ujian oleh peserta akan diperingatkan. Silahkan ibu bapak ganti. Ada 2 alternatif, ganti pakaian atau ganti badannya. Enggak, ganti badan nggak boleh, ya. Ganti pakaiannya saja, ya. Tetapi jangan disorot oleh kamera, ya. Ibu bapak waktu mengganti pakaian, gitu. Ya, jadi keluar ruangan. Karena ini hanya boleh dilakukan sebelum ujian, ya. Pada saat ujian ibu bapak tidak boleh berganti pakaian, apapun alasannya. Nah, pelanggaran yang sedang, contohnya ibu bapak terlambat masuk di ruang Zoom, ya, saat UP sudah mulai atau sudah login, ya. Nah, ini sanksinya peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwal ulang, ya. Jadi usahakan ibu bapak minimal 1 jam sebelum waktu yang ditentukan ibu bapak sudah ada di tempatnya masing-masing, ya. Nah, ada peserta yang tidak memasang aplikasi SIB tadi, ya, Sheet Exam Browser, ya. Nah, ini juga akan dibatalkan oleh pengawas. Ibu bapak akan dijadwal ulang yang entah kapan, ya. Mudah-mudahan tidak ada yang belum memasang aplikasi atau SIB-nya. Peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktunya selesai, ya. Peserta akan dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwal ulang. Jadi misalnya tadi karena alasan apa meninggalkan tempat ujian sebelum waktu ujiannya selesai. Nah, ini tidak akan dilanjutkan ujiannya. Nah, ini yang tidak boleh terjadi, pelanggaran berat jika peserta menyimpan dan atau menyebarluaskan baik sebagian ataupun seluruh soal UP. Ya. Nah, ini sanksinya tegas, peserta dinyatakan tidak lulus dan tidak boleh mengikuti UP dalam 2 tahap. Ya, retiker berikutnya. Artinya kalau 2 tahap itu kan tahun kedua dan tahun ketiga, padahal masa studi PPG Prajab Daljab itu hanya 3 tahun. Jadi tahun ini tidak bisa ikut, tahun depannya tidak bisa ikut, tahun depannya lagi tidak bisa ikut. Ya, ini artinya gagal ibu bapak sebagai peserta PPG, gitu. Kalau tadi menyimpan dan atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh soal UP. Tapi kami sangat percaya karena ibu bapak adalah ibu bapak guru yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, ya, sehingga tidak akan melakukan kecurangan ini. Ya. Sangat berat. Nah, ini contoh pelanggarannya, peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal UP, ya. Sanksinya tegas, peserta langsung dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta UKM PPG. Artinya ibu bapak tidak akan atau tidak berhak menyandang guru profesional, ya. Kemudian peserta memalsukan data, peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta UKM PPG. Yang dimaksud memalsukan data itu data ibu bapak yang diverifikasi oleh pengawas betul data ibu bapak, tetapi yang mengerjakan bukan ibu atau bapak peserta. Itu yang disebut dengan memalsukan data.
datanya boleh asli, ya. Nomor ujiannya boleh asli sesuai, tetapi yang mengerjakan orang lain. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Nah, itulah Ibu Bapak beberapa ketentuan yang terkait dengan persiapan sebelum, selama, dan setelah UP berlangsung, ya. Nah, Ibu Bapak, Pak Acep akan nanti menjelaskan secara teknis hal-hal apa yang harus Ibu Bapak lakukan, ya. Itu saja Bapak Ketua, Pak Sekretaris yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu para peserta untuk memahami, ya, SOP atau POB dari pelaksanaan UP berbasis domisili. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga Pak Roni atau Pak Acep? Baik, terima kasih Pak Ede telah menyampaikan arahannya kepada teman-teman peserta atau calon peserta UP untuk angkatan kedua. Sebelum ke Pak Acep, barangkali Pak Toto ada yang mau ditambahkan, dipersilakan Pak Toto. Pak Toto masih ada? Baik, langsung saja barangkali ke Pak Acep, ya, akan menjalankan teknis. Mohon Bapak Ibu, ini lebih teknis lagi, ini terkait dengan IT. Tolong dicermati apa arahan dari Pak Acep, dari Pak Acep ini, karena ini menyangkut masalah Bapak Ibu nanti mungkin pada saat mau menginstal begitu, ya, kemudian nanti pada saat pelaksanaannya nanti bisa jadi Bapak Ibu banyak hal yang secara teknis perlu berkomunikasi dengan Pak Acep. Oleh karena itu mohon disimak betul apa yang akan disampaikan oleh Pak Acep itu. Mangga Pak Acep. Terima kasih Pak Saroni. Baik Bapak Ibu, untuk peserta satu mohon izin untuk share screen. Nah, Bapak Ibu, untuk aplikasi UKIN yang akan Kurang besar suaranya Pak Acep, bisa diperbesar. Siap-siap Pampers, galon kosong siapkan. tes. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu admin LMS bahwa Bapak Ibu sebelumnya sudah menginstal aplikasi yang tersedia di ukmppg.kemdikbud.go.id. Nah, ini alamatnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada menu panduan UP berbasis domisili, silakan diklik, nanti Bapak Ibu akan diarahkan pada tampilan untuk mendownload dua aplikasi yang harus di-download, yaitu pertama SEB, kemudian yang kedua adalah konfigurasi mulai UP PPG. Setelah Bapak Ibu download kedua file tersebut, kemudian jalankan instalasi dengan mendouble klik yang file nomor 1. Langkahnya tinggal yes saja. Kemudian klik next. I accept the license agreement. Kemudian next, install, tunggu sampai selesai, klik finish. Nah, untuk menjalankan aplikasi ujiannya, Bapak Ibu tinggal double klik atau mengklik 2 kali file yang nomor 2. Bapak Ibu klik mulai PPG, kemudian ketika ada pop-up untuk memasukkan enter password, masukkan UPPPG. Semuanya huruf kecil semua. Kemudian klik OK. Sekali lagi Pak Cep. Ya. Passwordnya apa tadi? Passwordnya UPPPG. Ini UPPPG. Oke. Ini panduan instalasinya, bisa Bapak Ibu download di ukm.ppg tadi. Itu selain dari aplikasi SEB, ada juga panduannya, panduan bagi peserta dan panduan instalasi aplikasinya. Nah, setelah masuk, Bapak Ibu nanti akan tampil seperti ini, berarti Bapak Ibu
sudah berhasil menginstalasi sistem ujian UP berbasis domisili. Nah, kalau di tampilan ini belum ada menu login ya. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah instalasi, akan muncul menu login dan passwordnya. Nah, untuk username-nya itu menggunakan nomor ujian. Untuk passwordnya menggunakan kode validasi yang sudah Bapak Ibu dapatkan pada saat mencetak kartu peserta. Nah, itu dimohon jangan tertukar, yang diinputkan bukan nomor UKG, tetapi nomor ujian. Dan passwordnya itu nomor validasi. Ya. Nah, jika Bapak Ibu mengalami kendala dalam proses instalasi, karena sekarang Bapak Ibu sudah tergabung dalam grup pengawas yang sudah ditentukan oleh GTK, silakan bisa berdiskusi dengan adminnya untuk meminta bantuannya apabila mengalami kendala-kendala dalam instalasi Safe Exam browsernya. Nah, di dalam panduan ini, Ibu Bapak itu ada kendala-kendala teknis yang sering terjadi. Silahkan dibaca. Misalkan, nah, terjadi seperti ini ketika klik mulai PPG, muncul seperti ini tampilannya, bukan seperti yang atas tadi. Nah, hal ini dikarenakan apa? Karena ada antivirus yang memblok aplikasinya. Caranya, Ibu Bapak silahkan disable atau nonaktifkan dulu antivirusnya, baik yang Ibu Bapak install atau bawaan Windows-nya. Silahkan di disable dulu supaya nanti ketika double klik mulai PPG itu akan langsung muncul tampilan Safe Exam Browser ujian PPG. Nah, nanti silahkan saja Ibu Bapak jika mengalami kendala-kendala yang ada di sini sudah tuliskan solusinya. Jika ada yang tidak ada di sini permasalahannya, silahkan dikonsultasikan dengan pengawasnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, kan di awal bahwa persyaratannya harus menggunakan laptop. Bagaimana kalau menggunakan PC? Ibu Bapak usahakan sesuai yang ada di panduan saja. Ibu Bapak gunakan laptop. Jadi kalau tidak punya, Ibu Bapak tidak perlu beli juga. Ibu Bapak bisa meminjam yang dari sekolah ataupun meminjam dari mana saja lah. Pinjam 1 hari atau 2 hari untuk besok melakukan uji coba, dan nanti di hari H-nya 1 hari. Itu 2 hari Ibu Bapak meminjam laptopnya apabila tidak ada laptop, jadi tidak perlu membeli. Kemudian ada pertanyaan tadi, apabila saya menggunakan Windows 7 dan SEB-nya sudah berhasil terinstall, bagaimana? Gunakan OS sesuai yang ada di panduan, karena jika nanti terkendala ketika masuk ke sistemnya, ke aplikasi ujiannya, nah itu kan yang jadi repot Ibu Bapak. Jadi kita lakukan saja semuanya sesuai yang ada di panduan, begitu. Kemudian yang tentang posisi, tadi ada yang mau lesehan menggunakan meja kecil yang suka digunakan oleh anak-anak kita untuk belajar. Nah, kejadiannya seperti yang UP periode lalu menggunakan seperti itu, kemudian tidak sengaja dia mengangkat mejanya, laptopnya jatuh. Nah, itu untuk menghindari hal-hal seperti itu, makanya disarankan menggunakan meja dan kursi. Silakan Ibu Bapak mempersiapkan saja pinjam meja dan kursinya jika tidak ada yang punya seperti itu. Jadi usahakan Ibu Bapak hal-hal untuk persiapan ujian itu sesuaikan dengan yang ada di panduan agar pelaksanaannya lancar, begitu. Nah, untuk aplikasi mungkin seperti itu Ibu Bapak. Untuk lebih jelasnya nanti Ibu Bapak
bisa download juga di halaman UKM PPG ada video tata cara instalasi, kemudian di situ ada bagaimana menjawab soal itu. Kalau belum terjawab itu soalnya berwarna putih, kalau sudah dijawab itu berwarna apa. Nah, saya ingatkan kembali ke Bapak Ibu, untuk sistem aplikasi ini, setiap Ibu Bapak memilih satu jawaban, Ibu Bapak harus mengklik tombol simpan agar jawabannya tersimpan. Nah, apabila Ibu Bapak sudah menjawab tetapi tidak mengklik tombol simpan, Ibu Bapak tidak bisa memilih ke soal berikutnya. Begitu. Jadi pastikan Ibu Bapak ketika sudah yakin dengan jawabannya, dipilih A sampai E misalnya, klik simpan. Nah, itu bagaimana jika sudah selesai tapi waktu masih banyak. Nah, Ibu Bapak tidak diperkenankan meninggalkan tempatnya. Jadi nunggu sampai waktunya habis. Nah, nanti diberi aba-aba oleh pengawasnya bahwa ujian telah selesai. Nah, Ibu Bapak boleh meng-close atau menutup aplikasinya. Begitu. Nah, satu hal lagi, ketika ada permasalahan, misalnya ada jaringannya tidak stabil ataupun koneksi si aplikasinya bermasalah, Ibu Bapak tidak perlu panik. Nanti Ibu Bapak silahkan komunikasikan dengan pengawasnya, tinggal Ibu Bapak melambaikan tangan saja. Nanti silahkan untuk berkomunikasi dengan pengawasnya dengan waktu untuk perbaikannya itu sesuai yang ada di panduan. Nah, untuk yang uji coba aplikasi besok, Ibu Bapak sesuaikan dengan jadwal yang Ibu Bapak dapatkan. Misalnya saya coba share lagi untuk jadwal. Nah, di sini untuk jadwal uji coba, jika Ibu Bapak misalnya di kartu ujiannya mendapatkan sesi ujian di sesi 1, maka untuk uji cobanya juga Ibu Bapak dilaksanakan pada sesi 1. Jika mendapatkan ujian utama UP-nya di sesi 2, berarti untuk simulasinya Ibu Bapak di sesi 2. Begitu. Ini pastikan Ibu Bapak besok mencoba segala macamnya, termasuk sistem jaringannya, apakah bagus atau tidak, karena nanti ketika hari H-nya Ibu Bapak sudah tidak bisa lagi mencari-cari tempat yang baik gitu. Jadi usahakan untuk besok Ibu Bapak manfaatkan untuk uji coba gitu. Bagaimana misalnya dicoba saja ketika Ibu Bapak ujian, Ibu Bapak misalnya langsung keluar, masuk lagi, coba apakah jawabannya tersimpan atau tidak. Nah, itu yang seperti itu Ibu Bapak coba lakukan supaya Ibu Bapak yakin ketika hari H-nya semuanya tidak ada kendala yang berarti. Nah, mungkin begitu saja Pak untuk penjelasan secara aplikasi seperti apa. Ya. Untuk ini kita berdiskusi saja, mungkin nanti ada pertanyaan dari para Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Acep atas penjelasannya. Baik, sebelum diskusi barangkali saya ingin menambahkan atau mengingatkan kepada Bapak Ibu ya, untuk kebaikan kita bersama, untuk kesuksesan kita bersama, dan untuk keberhasilan Bapak Ibu semua, saya mengingatkan ya, pertama ya, tolong patuhi semua rambu-rambu yang telah disusun sesuai panduan yang dikeluarkan oleh Panitia Nasional. Ya, dalam hal ini kami tidak punya kapasitas untuk mengambil kebijakan. Kami hanya melaksanakan kebijakan yang sudah diputuskan di tingkat nasional. Ya, jelas karena itu kami tidak bisa mengambil tindakan, boleh tidak atau boleh atau tidak, begitu. Itulah aturan yang telah dikeluarkan oleh Panitia Nasional. Nah,
baik dari mulai penjadwalan tadi sampai oleh Pak Acep ya, kemudian juga tata tertib harus dipatuhi ya. Itu mohon sekali untuk kita terhindar dari terkena sanksi, mohon dipatuhi betul tata tertib yang telah tadi disampaikan oleh Pak Edit. Itu yang pertama yang saya ingatkan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan teman-teman yang akan mengikuti ujian, tolong dipastikan peralatan yang akan digunakan berfungsi dengan baik, ya, baik charger, laptop. Jangan sampai nanti pada saat kita melaksanakan ujian terjadi error, terjadi hang, kan gitu ya, sehingga kita akan terhenti mengerjakan soal, dan bila lebih dari 5 menit maka kita punya konsekuensi lain, kan gitu ya. Jadi mumpung masih ada waktu ya, coba di teks dulu alat-alat yang kita gunakan, baik laptop, kemudian HP yang akan dijadikan zoom kameranya begitu ya, tolong dipastikan kekuatannya berapa lama, bila perlu kita uji coba seperti itu ya. Kemudian juga chargernya berfungsi tidak begitu ya. Nah ini tolong diuji coba secara mandiri lah, silahkan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini untuk kelancaran kita semuanya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, juga kami ingatkan ya, rambu-rambu yang tadi disampaikan Pak Edit ini, mulai dari kita kapan harus masuk ya ke Zoom gitu ya, terutama bagi Bapak Ibu yang tidak akan melaksanakan ujiannya di tempat tinggal dan di rumahnya lah kan. Kita harus pindah ke suatu tempat gitu ya, kita harus memastikan kapan kita harus berada di lokasi itu ya. Jangan sampai kita mengestimasi waktu nyampe ke lokasi itu meleset begitu. Bila perlu H-1 kita sudah di lokasi atau gimana lah. Silahkan teknisnya kami serahkan kepada Bapak Ibu semua. Hanya yang jelas kita jangan sampai nanti pada waktunya terpepet dengan waktu. Aduh, saya udah jam sekian belum nyampe di lokasi, belum menyiapkan A, B, C, D-nya. Begitu ya. Jadi mohon diperhatikan. Uji coba lebih penting lah ya. Lebih diperhatikan itu. Nah itu, jadi Bapak Ibu sekali lagi, kami hanya melaksanakan sesuai panduan yang telah ditertera. Jadi kita jangan mengandai-andai, jangan mencoba-coba keluar dari rambu-rambu yang telah tadi kita bahas atau disampaikan oleh Pak Edi. Baik penggunaan alat maupun yang lainnya. Kalau misalnya kita menggunakan PC, tadi tidak disarankan, kita hindari sajalah, gitu ya. Nanti daripada bermasalah nanti pada saat ketemu dengan pengawas. Ini kan kita belum ketemu dengan pengawas. Pengawas baru tadi sudah dibekali. Siapa tahu lebih strict lagi dari angkatan 1 gitu kan. Nah, ini kita jaga-jaga saja, jangan sampai pada waktunya kita rugi sendiri karena kita tidak taat pada pedoman yang telah ditentukan. Itu saja saya mengingatkan kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, saya berdoa semoga semuanya lancar, semoga berhasil. Dan yang terakhir, tolong pastikan hari ini, malam ini, Bapak Ibu telah menginstal sistem aplikasinya ke laptop Bapak Ibu semua. Supaya besok, pada saat uji coba, itu sudah betul-betul bisa digunakan begitu ya. Jadi tolong usahakan, kalau masih ada terkendala, kan bisa ada kesempatan waktu untuk komunikasi dengan orang-orang yang mampu, yang memiliki kemampuan di dalam IT itu ya. Itu barangkali tambahan dari saya, Bapak Ibu. Baik, mungkin kalau ada hal yang mau disampaikan, saya beri kesempatan. Yang raise hand, Pak, itu. Gimana Pak Edet? Ada, tadi kita ini di chat itu barangkali bisa kita komen secara umum. Silakan, ya. Ya, Ibu Bapak, pertanyaan-pertanyaan di chat, meskipun karena banyak sekali, lebih dari 100, pada intinya, kalau pertanyaan terkait dengan laptop ya, ada Ibu Bapak yang kekeh menanyakan kalau PC boleh enggak? Nah itu mohon Ibu Bapak PC tidak digunakan lah untuk ini ya. Jadi gunakan saja laptop. Tadi kata Pak Acep tidak perlu beli baru ya. Kalau perlu pinjam ya, punya sekolah, punya siapa, laptop yang support dengan spesifikasi yang tadi ditentukan ya. Kami khawatir kalau PC itu nanti ada kabel-kabel lain yang terhubung dengan PC Ibu dan Bapak, sementara panitia hanya memperkenankan 2 kabel atau maksimal ya 2 kabel ya, 2 kabel, 1 kabel power
yang kedua kabel MOS. tetikus atau MOS gitu ya. Jadi selain itu tadi aja juga yang menanyakan, Pak, kalau HP-nya diganti dengan PC untuk zoom-nya, Ibu Bapak kalau Ibu Bapak pakai zoom, zoom-nya pakai PC, nanti pengawas akan meminta Ibu Bapak ambil PC-nya itu untuk memutar, memperlihatkan sekitar Ibu Bapak tempat ujian. Ada orang lain atau tidak, ada benda lain atau tidak. Nah, bayangkan Ibu Bapak harus ngangkat dengan tangan kiri PC yang digunakan untuk zoom. Ya, itu aja konsekuensinya. Ya, kalau Ibu Bapak mau dengan tangan besinya, ya diputar, coba diputar itu zoomnya, ya melihat ke belakang, ke pinggir, kemana diputar-putar begitu untuk meyakinkan tidak ada orang lain yang terlibat dalam sewaktu Ibu Bapak melaksanakan ujian. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi, kalau yang masih menggunakan ini supaya aman lah, Ibu Bapak tidak menggunakan PC untuk ujian. Gunakan saja laptop ya. Laptopnya tadi oleh Pak Acep diwanti-wanti tidak usah beli baru, bisa pinjam, bisa nyewa lah ya. Yang penting nanti support sistemnya. Tadi kalau ininya kurang dari spek yang disyaratkan, khawatir Ibu Bapak pada waktunya komputernya lelet ya. Itu mengganggu Ibu Bapak ya. Jangan sampai begini Ibu Bapak, kalau nanti pengawas mengingatkan satu orang peserta, itu bisa mengganggu teman-teman lain yang sudah taat patuh dengan semua ketentuan yang berlaku. Gara-gara Ibu ujian bisa lambat beberapa menit karena pengawas harus verifikasi Ibu dan Bapak karena ada hal-hal yang di luar ketentuan. Kan merugikan orang lain. Ibu Bapak tidak mau merugikan orang lain dan juga tidak mau dirugikan orang lain, kan gitu ya. Intinya seperti itu. Mari kita jalin kerjasama itu dengan cara tadi oleh Pak Sekretaris diingatkan betul, mematuhi semua ketentuan yang dipersyaratkan pada waktunya ya. Jadi kalau toh mau usaha ya sejak sekarang, pinjam laptop, pinjam itu dan pinjam ini sehingga pada waktunya siap. Toh panitia tidak mewajibkan Ibu dan Bapak untuk membeli laptop baru yang harganya lumayan mahal ya. Yang penting Ibu Bapak bisa mengusahakan sebelumnya ya. Jangan nanti baru diusahakan pada waktunya ya. Kemarin meskipun ini mudah-mudahan tidak ada yang bertanya, tatkala Ibu Bapak khawatir dengan kemampuan laptop Ibu Bapak membawa laptop lain ya yang sudah sama-sama terpasang SIP exam browsernya ya. Itu sejauh itu dipersilahkan ya. Nanti pada waktunya diyakinkan bahwa pada saat laptop Ibu Bapak waktu diuji coba gitu ya ternyata bermasalah, ganti oleh laptop lain. Tidak dilakukan pada di tengah-tengah waktu ujian. Ya, ganti laptop di tengah-tengah waktu ujian itu akan memakan waktu yang lama. Ibu Bapak harus login lagi dan segala macam ya. Jadi perhitungkan sejak awal bahwa laptop Ibu Bapak bisa berjalan dengan baik. Ya, itu barangkali hal-hal yang secara umum ditanyakan berulang kali ya di setiap angkatan nampaknya begitu, karena ada sekolah-sekolah yang atau ada peserta yang kesulitan untuk pengadaan laptop yang sesuai dengan spek yang ditentukan. Nah, kita mulai saja dengan tadi yang raise hand ini dari yang paling kiri, Ibu Yulia dari IPS. Singkat aja Bu. Kalau memang sudah dijawab tadi nggak usah ditanya ulang. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore. Terima kasih kesempatannya Pak. Mau menanyakan yang penggunaan untuk Zoom Pak, karena kan ini berhubungan dengan kestabilan sinyal dan sebagainya. Istilahnya kalau HP, mohon maaf karena HP-nya memang belum terlalu ini gitu, nah saya gunakan 2 jam 3 jam tapi panas gitu. Maksud saya boleh nggak Zoom-nya diganti laptop gitu? Ya itu tadi laptopnya Ibu Bapak harus muter gitu. Ya kan nanti untuk verifikasi. Ya kalau itu Ibu Bapak laptopnya kecil silahkan saja gitu ya. Nanti pengawas akan meminta Ibu dan Bapak untuk coba Ibu Bapak diambil dulu HP-nya, kemudian lihat ke sekeliling. Ya, meyakinkan misalnya saja jumlah kabel yang terhubung ke laptop berapa. Itu nanti oleh Zoom akan disorot. Ya, apakah di belakang laptop itu ada benda lain atau tidak akan diarahkan ke situ.
di belakang ibu bapak. Nah, sepanjang ibu bapak bisa menjamin bahwa dengan laptop itu bisa digunakan untuk verifikasi, ya silahkan saja. Ya, HP-nya untuk Zoom diganti dengan laptop. Ya, gitu. Pinjam dulu saja Bu, mungkin Zoom-nya mungkin ada yang punya HP yang agak bagus dikit, punya siapa, punya Nah, siapa. gitu ya, lebih baik pinjam aja saja lah. dulu Bu, persiapan untuk ya untuk 3 jam lah, untuk 3 jam 4 jam untuk hari H-nya gitu. Pinjam saja dulu, nggak perlu beli, daripada nanti ya ada apa-apa ke depannya kan yang ini Ya, kita disimpannya kan nanti di jauh yang 2 meter, nanti pas mau diambil jatuh, lebih celaka lagi. Ya, Ibu ya. Ya, oke, yang berikutnya Ibu Asriningsih. sih. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Yang hendak saya ingin tanyakan itu untuk yang pertama yaitu fakta integritas itu apakah kita unduh kembali atau yang kemarin kita tanda tangani sewaktu UKIN. Kemudian maksudnya down 45 menit itu maksudnya apa ya Pak ya? Apakah itu tergabung dalam 3 jam kita melakukan ujian itu atau tersendiri lagi? Atau di masa sebelum kita mengikuti ujian yang sesungguhnya itu kan ada waktu selama 1 jam sebelum pelaksanaan ujian dimulai, kita harus sudah gabung di Zoom. Ya. Ya. Kemudian apakah kita diizinkan atau diperkenankan menggunakan SEB dari angkatan yang pertama, Pak? Oke. Terima kasih, Pak. Pak Cep, artinya kan komputernya sudah digunakan oleh angkatan sebelumnya ya, angkatan 1 ya? Ya, boleh Pak. itu Ya. digunakan. Boleh saja, Ibu. Kalau itu memang sudah teruji. Karena di komputer itu tidak akan ada tersimpan apapun kecuali SIB itu. Ya, yakin lah. Gitu ya. Oke. Terus yang sebelumnya Pak Cep bisa dijawab? Waktu Pak, waktu sebelum Waktu pelaksanaan. ya, Ibu Bapak, setiap Ibu Bapak nanti waktunya di stop oleh pengawas. Ya, misalnya karena ada sini, Sabah kan tadi 5 menit Ibu diberi kesempatan. Waktu ujian Ibu Bapak untuk mengerjakan soal tidak akan dikurangi. Ya, di stop oleh pengawas, Ibu Bapak betulkan dulu, nanti 5 menit kemudian masuk lagi. Nah, sepanjang soal-soal sebelumnya sudah Ibu Bapak simpan, itu soal tidak akan hilang. Dan waktu sisa Anda itu akan tidak akan dikurangi karena Ibu Bapak nanti di stop oleh pengawas. Nah, yang harus disadari, jangan dalam kurun waktu misalnya dalam 1 jam pertama saja Ibu Bapak 6 kali keluar masuk. Artinya 6 kali 5 menit kan? 30 menit. Nah, waktu Ibu Bapak mengerjakan nanti akan mundur 30 menit, tetapi itu akan mengganggu teman-teman lain yang tidak terganggu. Karena apa? Seluruh peserta di ruang yang sama harus mengakhiri ujiannya sama. Gitu. Jadi ini kan merugikan orang lain karena Ibu Bapak keluar masuk terus gitu. Ya, diharapkan tidak terjadi seperti itu. Ya, seperti itu Ibu ya. Jelas ya? Oke, yang berikutnya Pak Arif. Masih mute Pak? Iya Pak. Oke. Ya, saya langsung ke UP-nya aja Pak. Langsung, apakah UP masih menjadi penentu utama kelulusan kami untuk saat ini? Terus Pak, apakah KKN UP ada penurunan passing grade? Karena yang tahun kemarin, yang angkatan 4 itu ada penurunan passing grade juga. Apakah itu ada penurunan juga Pak? Oke. Terus kapan pengumuman kelulusan Pak biasanya, dan apakah retake-nya itu? Ujian dulu Pak, jangan dulu nanya kelulusan lah. Biasanya Pak. Ujian aja dulu ya, jangan Ya, Pak. mikir nanti kapan diumumkan. Oke, Ya, Pak. satu ya, Pak, yang pertama nih. Pak. Ya, Kalau soal misalnya kita sudah beres tapi masih punya waktu, apakah kita masih bisa ngoreksi soal sebelumnya? oke. Pak. Oke, yang pertama hilangkan keyakinan bahwa UP itu penentu PPG. Ibu Bapak tahu kan, sejak awal setiap fase itu Ibu Bapak harus lebih dahulu lulus sebelum Ibu Bapak masuk ke angkatan ke kegiatan berikutnya. Pendalaman materi harus lulus dulu, baru Ibu Bapak bisa kompre. Kompre harus lulus, baru bisa ikut pengembangan materi ajar. Pengembangan materi ajar Ibu Bapak harus lulus dulu, baru bisa peer teaching dan seterusnya. Ya, jadi baru PPL kan setelah itu. Jadi tidak ada
istilah UP menjadi penentu. Setiap fase harus lebih dulu lulus sebelum ibu bapak masuk ke kegiatan berikutnya. Kalau besok ibu bapak tidak lulus jadi UP, yang diulang hanya UP-nya saja. Oh. Yang lain tidak perlu diulangi karena ibu bapak kan yang lainnya udah lulus gitu. Jadi tidak benar UP menjadi satu-satunya penentu kelulusan ibu bapak. Yang kedua, tentang passing grade. Mestinya makin ke sini passing grade-nya makin bagus. Jangan makin mundur. Artinya apa? Kalau makin mundur artinya kan kualitas ibu bapak makin mundur. Ya, jadi jangan berpikiran minta belas kasihan dari pemerintah suganda geus watireun aya nama sababaraha kali teu lulus, tidak ada. Yang disediakan oleh pemerintah adalah ibu bapak diberi kesempatan untuk ikut ujian kapanpun silahkan. Tetapi jangan minta belas kasihan, kualitasnya diturunkan. Mestinya kita menuntut kepada pemerintah tahun depan passing grade-nya lebih tinggi lagi supaya kualitas gurunya lebih baik lagi. Gitu. Ya, apa enggak? Yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Alek. Terima kasih Pak. Ini saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ini masalah teknis tentang ini ya, tentang zoom-nya di rumah. Saya berencana untuk zoom-nya itu di rumah. Nah, kita sama-sama tahu keadaan rumah masing-masing itu kan berbeda-beda ya Pak ya. Ya. Kemungkinan ada rumah yang memang mendukung, ada yang tidak. Kebetulan ini saya kan di perumahan itu. Yang pertama mungkin suara dari tetangga itu agak terdengar jelas, tapi saya nyamannya di rumah seperti itu Pak, karena fasilitasnya kemungkinan saya pikir lebih mendukung di rumah. Yang kedua masih berkaitan itu, apakah harus diperlihatkan semua ruangan yang ada di rumah dicek satu-satu atau hanya ruangan yang kita gunakan saja? Itu ya, pertanyaannya itu kan, supaya waktunya singkat nih. Ya, yang kedua Pak. Oke Pak, saya tanya kedua ya Pak ya. Kemudian kita kan yang saya tangkap ini kita menggunakan 2 perangkat untuk ujian Pak ya. Yang pertama itu untuk kita ujiannya sendiri yang menggunakan sistem SEB tadi. Yang kedua adalah handphone yang kita gunakan untuk Zoom sebagai fasilitas pengawas untuk mengawasi. Nah, kalau masalahnya nanti putus di Zoom-nya, apakah misalnya yang bersalah HP-nya itu putus, jadi pengawas tidak dapat akses untuk ke kita. Nah, apakah waktu kita otomatis berhenti untuk ujian di SEB itu berhenti yang di laptop, atau kita dikomunikasikan lagi? Kan kita nggak tahu masalahnya bisa di mana saja. Pertanyaan seperti itu Pak. Apakah harus berhenti ujiannya atau kita benarin dulu? Nah, terakhir Pak. Oke, satu. Cari di rumah Bapak Ibu yang paling nyaman, di ruang mana. Yang penting ruangan itu, di ruang Ibu Bapak itu hanya ada Ibu Bapak untuk mengerjakan soal. Ya, di rumah sendiri silahkan di booking dulu 1 kamar untuk Ibu Bapak bekerja. Ya, tetangga kalau perlu suruh fungsi dulu supaya tidak ganggu Ibu Bapak. Ya, diupayakan oleh ibu dan bapak ya, gitu. Kemudian tadi perangkat, ya tiba-tiba zoom-nya mati, yang diperbaiki ibu bapak, beritahu kepada pengawas karena zoom-nya mati ya, susah berkomunikasi ya. Perbaiki dulu zoom-nya supaya ibu bapak, misalnya kuotanya habis ya, gimana tuh? Makanya tadi harus dijamin cukup untuk 3 jam. Kalau kuota anggap lebih bisa Pak. Mungkin kan kita ini tergantung dengan pihak ketiga Pak ya, karena jaringan. Iya, makanya cari jaringan yang paling stabil gitu. Upayakan saling stabil ya. Jadi kalau ada tiba-tiba providernya mati ya apa boleh buat ya. Nanti pengawas akan men-stop Bapak Ibu, perbaiki kesempatan kurang lebih 5 menit, lebih dari 5 menit akan Ibu Bapak tidak bisa melanjutkan ya. Jadi itu saja. Jadi sekali lagi kita berdoa semua bisa berjalan dengan sebaik-baiknya ya. Provider, kemudian PLN, salah satu faktor pendukung kita juga yakin bahwa selama ujian bisa mendukung usaha-usaha kita. Berikutnya Pak Ahmad. Sebentar sebelum dilanjut, kita masih waktu sudah hampir jam 6 ya. Sebentar lagi mungkin 1-2 penanya lagi Pak Erik. Sebentar lagi nih ke maghrib ya. Iya. Nah, dibatasi. Yang sudah ditanyakan, yang tadi sudah dijelaskan, saya kira nggak ditanya lagi. Yang betul-betul persoalannya baru gitu. Silakan. Siapa? Ya Pak, terima kasih Pak waktunya. Singkat saja.
Ini tadi pagi saya sudah bentuk formulir, hanya belum ada di sini keterangannya belum diinput oleh RPTK untuk link grupnya Pak, link grup WA. Sementara nanti pengawas lah yang akan menentukan itu. Ya, nanti dalam malam ini mungkin akan dihitungkan. Ya, itu saja Pak. Ya. Ya, untuk yang di kartu pesertanya belum ada link WA, itu silahkan download ulang saja kartu pesertanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dari LPTK yang tempat Ibu Bapak menjadi tempat UP-nya sudah dimasukkan. Silahkan bagi Ibu Bapak yang link WA-nya tadi siang belum ada, download ulang kartu pesertanya. Silakan Ibu Pak. Itu mungkin untuk yang kosong. Ada tadi yang terlupa Pak Acep, fakta integritas itu kan tinggal klik aja ya. Kita setuju ya. Betul. Tinggal klik aja. Kita tidak usah memprint out dulu, nggak usah. Apalagi beri materai, nggak usah. Nanti di itu dalam sistem ada fakta integritas, tinggal klik setuju, oke. Bapak lanjut ke kegiatan berikutnya ya. Jadi tidak seperti luring ya. Fakta integritasnya dicetak dulu, kemudian ditandatangan, dikasih materai dan segala macam. Ini tinggal klik saja di dalam sistem. Seperti kita belanja online. Oke? Yang beda, Bang, nggak? Pertanyaannya yang beda. Satu penanya lagi ya. Silakan satu penanya lagi. Mohon maaf, ini bukan tidak ingin melayani, tapi karena bentar lagi azan maghrib gitu ya. Jadi kita memang tadi terlalu sore. Saya kesempatan satu penanya lagi aja, silakan. Mana? Silakan. Ainiko. Ya, Ainiko silakan. Masih mute. Ainiko masih mute. Ayu Rianti Kak. Pak, terima kasih Pak. Yo, silakan. Ayo. Ya Pak, ini mau bertanya Pak. Yang pertama, kan katanya tidak boleh ke kamar mandi ya Pak. Namanya panggilan alam biasanya kan mendadak ya Pak. Jadi gimana Pak? Tidak ada keringanan sama sekali. Terus boleh keluar kamar mandi dulu, masuk kamar mandi dulu sebelum ujian. Boleh 3 kali, 4 kali sebelum ujian silahkan aja. Tapi selama ujian wayahna. Kalau perlu sediakan itu apa? Botol ya. Jadi itunya di tempat aja. Kalau BAB Pak maksudnya. Ya, BAB pakai tadi Pampers ya. Tidak makan yang pedas. Ya, mudah-mudahan. Makanya Ibu Bapak sejak sekarang Ibu Bapak atur makan, minum dan segala macam sehingga pada waktu Ibu Bapak melaksanakan ujian hal-hal yang bisa mendorong terjadinya seperti itu dihindari lah. Gitu diatur saja. Ya. Pak, ini yang kedua Pak, satu lagi Pak. Kalau perangkatnya bermasalah kan Pak, biasanya kalau seandainya minta tolong misalnya ada orang lain yang bantuin perbaiki selama 5 menit itu boleh nggak Pak gitu? Nah, itu yang tidak boleh. Tidak boleh ada orang lain membantu Ibu Bapak selama melaksanakan ujian. Ya. Jadi yakinkan perangkat Ibu Bapak tidak bermasalah. Lebih dahulu. Besok akan diuji coba selama waktu tryout. Ya. Apakah perangkatnya Ibu Bapak bermasalah atau tidak? Mudah-mudahan selama paling tidak selama Ibu Bapak besok uji coba tidak ada masalah. Kalau waktu uji coba saja baru 5 menit sudah bermasalah, ganti laptop baru, pinjam atau nyewa ke tetangga dan segala macam. Oke? Baik Pak, terima kasih Pak. Yuk. Pak Acep, Pak Roni, mangga. Terima kasih Pak Eden, Pak Acep, Bapak Ibu semua. Mohon maaf kepada yang belum berkesempatan untuk menyampaikan pertanyaan karena kita waktu ya. Jadi mohon maaf sekali lagi. Nanti kalau dalam catatan ini bisa ada yang bisa ditanyakan kepada para pengawas kalau hal yang sifatnya berkaitan dengan pelaksanaan panitia. Untuk memastikan bahwa kita tidak ragu-ragu di dalam menggunakan alat dan lain sebagainya, silakan Bapak Ibu patuhi saja peraturan atau panduan yang telah dikeluarkan oleh tim panitia nasional ya. Jadi kami berharap Bapak Ibu, saya doakan semoga mengikuti ujian ini berjalan lancar, berjalan baik gitu, sehingga kita berhasil semuanya begitu kan, sesuai dengan harapan kita semua. Oleh karena itu salah satu kuncinya adalah persiapkan dengan matang begitu. Satu, persiapkan dengan matang ujian ini. Kedua, taati aturan begitu ya, untuk kita menghindari dari hal-hal yang diindikasikan melakukan kecurangan dan lain sebagainya. Nah, itu dua hal itu dan yang harus disiapkan oleh kita.
Nah, kalau ada hal yang nanti secara teknis bisa ditanyakan kepada pengawas, silahkan ditanyakan kepada pengawas sesuai dengan grupnya masing-masing. Saya pikir itu saja. Terima kasih Pak Edet, Pak Acep, Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, mari kita akhiri atau kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lupa berdoa ya. Terus Pak Sony Andriana. Angkat kami ya Pak.